Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini kita bahas rangkaian proyek kawasan strategis pariwisata nasional di Kota Labuan Bajo, khususnya di Pantai Labuan Bajo. Ini adalah video rangkaian proyek mulai zona 1 sampai zona 5. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa dukung channel Marayon Yoga dengan cara ketik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya video channel Marayon Yoga selalu muncul di notifikasi Anda. Proyek waterfront city ataupun di kawasan strategis pariwisata nasional yang berada di Kota Labuan Bajo, khususnya di proyek waterfront Pantai Labuan Bajo, mulai zona 1 sampai zona 5. Yang khusus zona 1 sudah rampung semua, dan inilah kondisi yang ada di zona 1. Pembangunan jembatan panjang yang berada di Bukit Pramuka cukup indah sekali dan sudah dinikmati oleh masyarakat Labuan Bajo maupun wisatawan yang berada di luar Labuan Bajo, baik wisatawan lokal maupun wisatawan Nusantara dan wisatawan yang mancanegara. Dan inilah kondisi proyek yang sudah berjalan, khususnya di zona 1 sudah duluan rampung. Akhir 2021 sudah rampung semua dan sudah dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sana. Jadi proyek ini cukup indah sekali, dan untuk penunjang wisatawan yang berkunjung di Kota Labuan Bajo. Dan untuk sekarang proyek ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat lokal karena untuk sore-sore hari, dan di sini banyak masyarakat yang menikmati keindahan lokasi di zona 1 ini, karena proyek ini yang menghubungkan di Kampung Baru sampai ke Pantai Pede, dan jembatannya cukup indah sekali, dan ornamen-ornamennya dan arsiteknya cukup indah sekali dan menarik perhatian para wisatawan lokal untuk menghabiskan waktu berada di zona 1 Kota Labuan Bajo. Dan sekarang kita masih berada di zona 1. Di zona 1 ini mungkin kita mengambil gambar sesuai aktivitas saya dan keluarga saya, karena di sini kita menghabiskan waktu untuk weekendnya sebagai tempat ataupun spot baru untuk kita menghabiskan waktu untuk merefleksikan diri, karena di sini memiliki nilai keindahan yang cukup bagus dan sangat nyaman, dan tingkat keamanannya bagus juga untuk anak-anak. Contoh di gambar yang saya sampaikan ini adalah bisa dimanfaatkan juga untuk aman untuk anak-anak dan cukup aman, walaupun di bawahnya adalah laut, karena jembatan ini pembatasnya cukup aman sekali dan tinggi. Banyak masyarakat di sini yang menikmati di zona 1, karena yang sedikit bagus di sini adalah jembatannya. Jembatannya cukup panjang sekali. Dan sekarang saya mengambil gambar dan selfie di jembatan panjang yang berada di zona 1. Dan sekarang banyak masyarakat lokal yang berdatangan ingin menikmati keindahan di zona 1, terutama di jembatan. Dan gambar yang paling ujung sana itu adalah Menara Pandang. Menara Pandang ini bisa kita naiki di atas, dengan manfaatnya bisa kita melihat view laut dan
kota-kota yang berada di pinggir kota Labuan Bajo, di pinggir laut maksud kami. Dan inilah cukup indah sekali. Dan di zona 1 cukup banyak masyarakat yang menikmati keindahan yang ada di sini, terutama masyarakat Labuan Bajo. Biasanya masyarakat di sini untuk sore hari banyak menghabiskan waktu untuk menunggu sore hari. Biasanya pada hari-hari libur banyak masyarakat yang menikmati tempat di sini, karena ini mungkin pertama kali proyek besar yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan memberikan mandat untuk mengerjakan proyek ini untuk PT Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Vika, karena yang mengerjakan di zona 1 ini adalah Vika, dan zona 2. Dan sekarang saya berada di zona 2. Di zona 2 ini tepatnya di Kampung Air Labuan Bajo, masih di sekitar pesisir kota Labuan Bajo. Sekarang disulap oleh pemerintah dan dibikin jembatan panjang juga, hanya perbedaannya ada model rumah gandang yang sesuai dengan rumah adat yang berada di suku Manggarai. Dan di sana saya membelakangi laut dan mengambil gambar di kota Labuan Bajo, dan yang paling tinggi di atas itu adalah, di atas gunung itu adalah kawasan Puncak Waringin. Itu juga proyek yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Kementerian PU dan PR. Dan saya di sini juga menikmati keindahan di jembatan yang berada di zona 2. Di zona 2 tentu memiliki promenade yang cukup bagus, dan proyek ini sudah selesai semua. Akhir 2021 sudah selesai semua, sudah mencapai 100%, dan sekarang masyarakat sudah menikmati dan keindahan yang ada di zona ini, karena sedikit nyaman, karena ini sebagai tempat santai-santai ataupun selfie masyarakat. Tentu sama juga di zona 1 dan zona 2. Yang di zona 2 ini jembatannya cukup panjang, hanya sedikit lurus yang masuk ke dalam, karena di sini juga sebagai tempat parkirnya ataupun pintu masuknya kapal-kapal pesiar ataupun kapal nelayan orang Labuan Bajo. Dan di sini banyak masyarakat yang bersantai-santai, khususnya masyarakat yang berada di pinggir laut Labuan Bajo, khususnya masyarakat di Kampung Air, Kampung Tengah, Kampung Baru, bahkan masyarakat yang ada di Pulau Flores ataupun di NTT, katakan itu adalah wisatawan lokal. Di sini tentu ruang publik ya, tempat ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Tentu di sini, dan tentu tidak menghilangkan kewajiban kita tetap menjaga fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
Jadi fasilitas yang ada di zona 2 ini tentu sebagai penunjang pariwisata Labuan Bajo, tentu disiapkan fasilitas-fasilitas yang ada sebagai penunjang dan fasilitas yang ada. Tujuannya adalah bagaimana Labuan Bajo ini menjadi daerah wisata super premium yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka pemerintah pusat akan menyiapkan berbagai macam fasilitas yang ada, karena tempat ini dulu tidak sebagus ini dan disulap menjadi tempat yang cukup indah, karena di sekitar pesisir ini sangat bagus sekali. Dan ini masih berada di zona 2. Zona dia, coba lihat ini gambar banyak masyarakat yang melakukan selfie tempat jembatan yang sedikit lengkung di Kampung Baru. Ini masih memiliki keindahan yang cukup bagus. Ada 3 jembatan yang dibangun di Waterfront City yang berada di zona 1 dan zona 2. Di zona 1-nya ada 2 jembatan. Jembatan yang pertama adalah jembatan panjang yang menghubungkan ke Pantai Pede, dan jembatan yang kedua adalah masih di sekitar depan Kampung Baru Labuan Bajo. Jembatan ini hanya sedikit pendek dan memiliki bentuk yang berbeda, yaitu sedikit lengkung. Jadi ini banyak masyarakat yang menikmati keindahan sehari-hari yang berada di jembatan Kampung Baru. Tentu ini sebagai spot baru bagi masyarakat lokal. Di samping bisa menikmati keindahan ini, dan ada juga mereka menikmati bagaimana keindahannya kota Labuan Bajo dilihat dari laut, dan bagaimana menikmati jembatan yang sedikit berbeda. Kalau sebelumnya jembatan yang dibikin rata-rata di sini adalah jembatan yang terbuat dari kayu, tapi sekarang sedikit jauh berbeda. Banyak bahannya rata-rata dibuat dari besi baja, dan tiangnya bukan dari kayu lagi, dibuat dari paku bumi ataupun beton yang teruji, yang cukup bertahan lama. Dan banyak sekali masyarakat yang berkunjung, khususnya masyarakat lokal Labuan Bajo, bahkan banyak masyarakat yang berada di kabupaten lain. Dan ini
Ada gambar yang berada di zona 2. Saya mengambil gambarnya di atas gelanggang, membelakangi kampung air, dan mengambil gambarnya ke laut. Ini pada saat sore hari banyak masyarakat yang berkunjung ingin menikmati keindahan di zona 2. Zona 2 ini cukup indah sekali. Sekarang kita berada di zona 3. Di zona 3 ini sedikit agak lama proyeknya, sedikit banyak. Ini seperti video yang saya ambil sebelumnya, yang saya tayangkan video sebelumnya. Inilah fasilitas yang dibuat di zona 3. Di zona 3 ini langsung berbatasan dengan zona 4. Hanya zona 4 ini sudah dibuat duluan, yaitu termasuk Hotel Morora. Hotel Morora itu adalah masuk di kawasan Marina Labuan Bajo. Di situ adalah yang dikelola hotel itu adalah hotel badan usaha milik negara, yang dikelola oleh badan usaha milik negara. Tentu sudah berjalan berapa tahun, karena proyek Waterfront City yang berada di Pantai Labuan Bajo zona 4 yang duluan bangunannya, dan sekarang sudah beroperasi dan ini kita berada di zona 3. Zona 3 ini cukup besar karena tempat awalnya ini adalah Pelabuhan Pelni. Pelabuhan Pelni sekarang disulap, dibikin indah, dan dibuatkan gelanggang ataupun amphitheater, ataupun semuanya dibuat fasilitas yang ada di sini. Dan ada 12 fasilitas kalau tidak salah. Fasilitas yang pertama adalah plaza, karena zona 3 ini langsung berbatasan juga dengan zona 1, masih di depan Kampung Tengah, karena tempat awalnya di zona 3 ini adalah Pelabuhan Pelni. Hanya sekarang didesain berbagai macam fasilitas, karena di sini juga bukan hanya untuk disiapkan untuk parkirnya kapal-kapal besar ataupun kapal wisata. Di sini juga disiapkan nanti untuk persiapan ketika ada pertunjukan ataupun konser yang disediakan yang datang di Kota Labuan Bajo, maka diarahkan untuk di zona 3 ini karena sedikit luas. Dan saya sekarang berada di zona 3 di atas ruang pusat informasi, dan ini adalah bangunan kantor, salah satu fasilitas yang disiapkan di zona 3, dan ini berbatasan, dan sekarang sudah hampir 100% pembangunannya. Dan itu kita ambil gambar yang berada di tempat berdiri saya tadi, adalah di situ adalah ruang informasi, di bawahnya dan di atasnya adalah gelanggang yang berfungsi sebagai tempat duduk para wisatawan ataupun pengunjung yang ketika berada di zona 3. Dan ini saya masih mengambil gambar itu yang menghubungkan ke zona 4, dan masih kelihatan di belakang saya itu adalah kampung pemukiman masyarakat dan hotel-hotel yang tempat usaha para pengusaha di bidang pariwisata. Dan sekarang saya mengambil gambar yang ke dalam laut, dan itu juga, dan ini tentu masih dalam proses finishing ataupun proses penyelesaian, yang karena kemungkinan proyek ini nanti akan diresmikan lagi oleh Presiden Jokowi untuk meresmikan dan pemanfaatannya. Nah, di sana yang hitam-hitam yang seperti itu adalah lampu jalan yang sedikit didesain seperti model pohon, padahal sesungguhnya itu adalah, dan sini adalah patung yang disiapkan di tengah salah satu fasilitas yang berada di zona 3. Dan ini sedikit unik sekali, karena Labuan Bajo ini ditata dan desain sedemikian rupa dan lain dengan kota yang lain yang berada di Indonesia, karena Labuan Bajo ini adalah kota di pinggir laut. Dan sekarang kita berada di zona 4, ini adalah Hotel Morora. Hotel Morora ini masuk di kawasan Marina. Zona 4 ini sedikit sudah duluan dikerjakan, sudah 2018
sudah operasi Hotel Morora ini. Kebetulan Hotel Morora ini adalah berada di pinggir jalan Soekarno-Hatta yang sudah dikerjakan, dan itu berbatasan dengan zona 5. Hotel Morora ini adalah salah satu hotel berbintang 5 yang berada di Kota Labuan Bajo, karena hotel ini adalah hotel yang dikelola oleh badan usaha milik negara. Tentu fasilitas yang disiapkan ini adalah sangat lengkap dan komplit. Dan sekarang ini ada di zona 5. Di zona 5 ini berbatasan dengan zona 4, langsung berintegrasi dengan zona 5. Dan inilah promenadenya atau lantai yang disiapkan, karena di zona 5 ini pemanfaatannya nanti adalah sebagai tempat wisata kuliner ataupun tempat kuliner, karena di zona 5 ini adalah berada di Kampung Ujung Kota Labuan Bajo, dan itu Hotel Morora. Dan di sini adalah disiapkan beberapa fasilitas yang ada untuk para pedagang yang menjual berbagai macam kuliner yang disiapkan untuk para wisatawan yang berada di luar Kota Labuan Bajo ataupun wisatawan mancanegara, dan tidak menutup kemungkinan juga adalah wisatawan-wisatawan lokal yang ingin menikmati kuliner yang disiapkan di zona 5 ini nanti. Zona 5 ini memiliki fasilitas yang sedikit unik dan beda dengan yang lain, langsung berbatasan dengan laut. Tentu ada promenadenya dan disiapkan juga lahan parkir di zona 5 ini, langsung di pinggir jalan Soekarno-Hatta bagian bawah, tepatnya di Kampung Ujung. Coba lihat di gambar ini. Jadi Waterfront City ataupun kawasan strategis pariwisata nasional yang berada di Kota Labuan Bajo sudah hampir rampung semua, khususnya zona 5 sudah selesai dan tinggal dimanfaatkan. Entah kapan pemerintah Manggarai Barat yang menyiapkan nanti kapan mulainya para pedagang untuk menjual ataupun beroperasi di zona 5, karena fasilitas semua sudah disiapkan. Itu atap-atap yang putih itu adalah sebagai tempat stand para penjual. Dan di sini juga nanti kita rekomendasikan untuk penonton channel Mario Nerga yang selalu yang ingin melihat Labuan Bajo, karena mungkin belum pernah mengunjung Labuan Bajo, ini mungkin gambar yang saya sedikit rekomendasikan supaya sedikit tahu bagaimana perkembangan Labuan Bajo dan ingin bagaimana Labuan Bajo ini situasi dan perkembangan terkininya. Tentu ini menjadi referensi bagi para penonton channel Mario Nerga yang belum pernah datang ke Labuan Bajo, dan sekarang masih ada pekerjaan sedikit-sedikit yang sudah disiapkan dan sudah diselesaikan. Dan di depan ini juga tentu dibuat pohon-pohon yang sedikit unik sebagai tempat untuk merindang ataupun berteduh supaya tidak kelihatan gersang tempat ini, walaupun tempat ini nanti akan dinikmati ataupun dioperasikan bagi para penjual ataupun makanan yang khas yang dibutuhkan oleh para wisatawan di Kota Labuan Bajo. Dan dari jauh kita mengambil gambar, itulah Hotel Morora paling ujung yang berbatasan dengan zona 5. Di zona 5 ini adalah tempat wisatawan, maksud kami adalah tempat wisata kuliner bagi para wisatawan yang berkunjung di Kota Labuan Bajo. Di sini kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas atau menikmati hidangan-hidangan yang disiapkan oleh para penjual di sini. Dan ini masih berada di kawasan Marina Kota Labuan Bajo. Dan ini sedikit dipercantik gambar yang saya baru ambil. Ini hanya mengambil satu arah di Kampung Ujung.
saya mengambil gambar tempat wisata kuliner dan itu masih dalam proses finishing sedikit, dan semuanya dibikin semua untuk fasilitas yang ada. Jangan lupa dukung channel Mariono Yoga dengan cara ketik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel Mariono Yoga selalu berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi terkini tentang keadaan yang berada di kota Labuan Bajo.